Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air, khususnya sahabat-sahabat baik SSC Channel, semoga semuanya senantiasa selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dan semoga semuanya tetap istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam memberi manfaat kepada sesama. Insya Allah akan membawa kita kepada sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dan selamat di dunia dan juga di akhirat, dan juga insya Allah akan menuntun kita, membawa kita kepada husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah ini sebentar lagi insyaallah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Kurang 1 minggu lagi insyaallah. Marilah kita sambut dengan baik, kita sambut dengan penuh kebahagiaan. Semoga kita semuanya dalam mengarungi ibadah puasa benar-benar yang terbaik, benar-benar memanfaatkan fadl keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saya mengajak kepada umat Islam untuk menata dengan baik, menyambut dengan baik, dengan bahagia bulan penuh rahmah, bulan penuh maghfirah, dengan kita berbahagia menyambut bulan Ramadan ini. InsyaAllah ini menjadi sebagai tanda bahwa kita InsyaAllah akan berhasil di bulan Ramadan ini. Ada sebuah hadis yang sering kita dengar, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia, merasakan bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya atas api neraka. Marilah kita betul-betul hati kita fokuskan kepada Ramadan. Kita ingat fadilah-fadilah besar, bahwasanya dalam sebuah keterangan juga kita mendengar awal 10 hari bulan Ramadan adalah limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Di 10 hari yang kedua adalah maghfirah, ampunan dari Allah untuk kita. Seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang sengaja ataupun dosa yang tidak sengaja, insyaallah di 10 hari yang kedua semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di 10 yang terakhir kita akan dibebaskan dari api neraka, dan kita insyaallah keluar dari bulan Ramadan kita seperti anak yang baru dilahirkan, yang insyaallah tidak ada membawa dosa, bersih seperti kayaumi waladatu ummuhu, seperti hari orang tua ibu kita melahirkan kita. Maka dari itu marilah kita persiapkan saudara-saudara sekalian, kita sucikan hati kita, kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang bisa merusak, bisa tidak sempurna puasa kita karena kurang persiapan kita. Maka dari itu marilah teman-teman kita hindari hal-hal yang bisa merusak hati kita, terutama dalam menyambut Ramadan ini, sehingga tidak ada kebahagiaan dalam hati kita karena kita terlalu memikirkan hal sesuatu yang bisa membuat hati kita itu jauh dari mengingat rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam bulan Ramadan ini. Khususnya saya mengajak pada teman-teman yang selama ini dalam 1 tahun ini giat membahas bahkan berdebat masalah nasab habaib, bahkan tidak sedikit pula yang bermujadalah dengan keras, saling adu
argumentasi, dengan dalil-dalil, yang dilakukan tidak banyak juga dengan nafsu amarah, hanya ingin menjatuhkan, ingin memperlihatkan hal-hal yang sebenarnya kita jika bermujadalah itu tidak harus dengan nafsu, dengan ikhlas, memang ingin mencari kebenaran, mungkin itu tidak akan berpengaruh. Tapi yang sering kita lihat semuanya banyak yang hanya ingin mencari pembenaran, bukan kebenaran, dan hal itulah yang akan mengeraskan hati kita sehingga kita tidak akan bisa merasakan kebahagiaan, apalagi bisa merasakan aroma indahnya, bahagianya memasuki bulan Ramadan. Bahkan banyak yang sampai memfitnah, mencaci maki dalam pembahasan nasab tersebut, dan itulah yang akan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan membuat kita bahagia menyambut bulan Ramadan, dan bahkan akan merusak ibadah kita di bulan Ramadan. Maka dari itu, marilah saudara-saudara yang selama ini telah membahas dengan luas, mungkin dengan banyak kekhilafan, bahkan caci maki, fitnah, marilah kita menyambut bulan Ramadan ini, kita akhiri, kita sudahi pembahasan nasab itu. Biarlah waktu nanti akan yang menyelesaikan sendiri, ataupun pihak-pihak yang mempunyai otoritas yang memang ingin menyelesaikan masalah ini, biar selesai. Kita sebagai umat, kita sebagai rakyat, kita tetap mengikuti ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengikuti ulama-ulama salaf kita, biar akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap selamat. Teringat dengan ucapan Ibnu Mas'ud, man arada ayastanna fal yastanna biman qad mata idil ahya'u la tu'manu alaihim fitnah. Kita sudah ikuti ulama-ulama salaf, contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh ulama salaf, tetap menghormati, mencintai para habaib. Karena kalau kita mengikuti banyak pendapat ulama yang mengatakan ulama yang masih hidup, karena bagi mereka tidaklah aman dari fitnah, kemungkinan ada motif-motif tertentu sehingga membatalkan nasab habaib, memfitnah habaib, dan memframing sedemikian rupa, menjelek-jelekan para habaib. Mungkin ada hal-hal yang kita tidak ketahui, termasuk itu adalah sebuah fitnah-fitnah yang masuk kepada beliau yang masih hidup, karena ada keinginan-keinginan yang mungkin kita berhusnudzon itu masalah pribadi beliau mereka masing-masing. Maka marilah kita umat Islam umumnya dan khususnya para teman-teman YouTuber di memasuki bulan Ramadan ini, kita selesai, kita lebih baik membahas hal-hal yang bersangkutan dengan ibadah puasa dan lain sebagainya. Kita tidak usah membahas para nasab habaib, walaupun mereka tetap, kita tidak usah membahas, kita tidak usah membalas. Insyaallah kita akan selamat di bulan Ramadan ini, kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dengan tenang, dan insyaallah kita betul-betul keluar dari bulan Ramadan kita mendapatkan rahmat, maghfirah, dan dibebaskan, dicatat dari ahli surga dan dibebaskan dari api neraka. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Hadza minni wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.